Karena dengan berhati-hati mengatakan kemerdekaan itu sesungguhnya jembatan, ya, jembatan untuk kemudian kita menjadi independen, menjadi merdeka. Baru setelah itu semua hal yang kita butuhkan kita persiapkan. Jikalau harus menunggu siap segala-galanya, kapan bisa merdeka? Ya, bahkan sampai kiamat pun mungkin tidak akan merdeka dia bilang. Bahkan Bung Karno waktu itu menganalogikan seperti orang mau nikah. Ada orang menikah nunggu siap punya rumah dulu, ya kan, nunggu punya papan dulu, punya kendaraan dulu dan lain, ya kan. Cukup punya satu gubuk, tikar dan panci dan kompor untuk masak, bagi dia itu sudah bisa mengantarkan dia cukup untuk segera menikah. Nah, jadi para jomblo yang belum nikah, segera, ya, waduh, buat para jombloan dan jomblowati, segera menikah. Halo bro, balik lagi dengan saya Nurhan Fikoli dalam channel Dialektika. Hari ini hari spesial karena kita kedatangan Ketua PSI Jawa Barat. Beliau ini namanya Kang Purgon. Nah, Kang Purgon ini sebagai Ketua PSI Jawa Barat sejak kapan kan? Sejak November. Tunggu, sebetulnya kita harus panggilnya Kang, Bang, atau Bro nih kalau sini. Bro dong, bro. Oke, bro. Nah, jadi Bro Purgon ini jadi Ketua PSI sejak kapan? Sejak November 2019 pasca pemilu. Pasca pemilu jadi Ketua PSI Jawa Barat. Jawa Barat. Kalau di PSI namanya DPW, Dewan Pimpinan Wilayah. Oh, Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat. Nah, buat bro ya, ini baru pertama kali kawan-kawan Dialektika. Bro and sis ya. Nah, Bro and sis ini saya spesial karena hari ini juga hari spesial ya kan ya. Hari spesial. Hari kelahiran Bung Karno. Yes, Bung Besar. Bung Besar ya. 6 Juni. Bung Besar. Bro Bung Karno. Nah, selanjutnya, saya juga mengundang beliau ini dalam rangka di bulan ini kita memperingati Hari Besar Pancasila juga, dan ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh DPW PSI Jawa Barat terkait dengan giat memperingati Pancasila 1 Juni ya. Apa saja sih Bro Purgon ini yang sudah dilakukan selama kemarin beberapa kali program dari PSI Jawa Barat? Iya. Sebenarnya pada masa pandemi banyak sekali kegiatan yang diinisiasi oleh teman-teman PSI seluruh Indonesia, terkhususnya di Jawa Barat. Ya, di antaranya adalah beras solidaritas. Beras solidaritas. Yes, untuk para pekerja informal. Kita ketahui pekerja informal adalah masyarakat yang sangat terdampak dari COVID-19. Selain itu kita juga bagikan masker merah putih. Masker merah putih. Ya. Oh, jadi ada nama-namanya ya. Beras solidaritas, masker merah putih itu kita bagi ribuan, memperingati 20 kebangkitan nasional 20 Mei. Oh, kebangkitan nasional. 20 Mei waktu itu. Nah, 20 Mei dan menjelang Idul Fitri, hari kemenangan. Jadi kita menyongsong Idul Fitri dengan semangat kebangkitan nasional. Kita bagikan ribuan masker. Wow, se-Jawa Barat. Iya. Nah, kemudian memasuki tanggal 1 Juni 2020 spesial kita selenggarakan kemarin donor darah solidaritas. Donor darah solidaritas. Iya, donor darah solidaritas. Bagi yang darahnya Pancasila silahkan donorkan. Bagi kawan-kawan Bro dan sis yang darahnya Pancasila donorkan dong. Donorkan darahnya. Nah, itu berkala programnya. Ya, donor darah itu kita inisiasi reguler nanti setiap beberapa bulan sekali, karena kita melihat pertama secara kesehatan itu menyehatkan para kader secara fisik. Kan di internal kan. Iya, siapapun yang ikut terlibat donor darah itu akan bagus buat kesehatannya kan. Itu secara fisik. Tapi lebih dari sekedar itu, kami melihat donor darah itu kenapa ingin diselenggarakan reguler, itu akan membentuk atau memupuk watak solidaritas kader. Jadi donor darah bagi kami adalah ruang edukasi untuk kader, bagaimana solidaritas itu bisa ditumbuhkan, berbagi untuk masyarakat yang membutuhkan. Sesederhana itu, dimulai dari donor darah. Oh, jadi donor darah itu sebagai langkah awal atau gebrakan untuk membangun solidaritas ya? Iya, menumbuhkan watak kader. Watak kader. Karena bagi kami solidaritas itu bukan sekedar jargon. Solidaritas itu semestinya jadi akhlak, jadi kepribadian kader.
semacam panggilan hati layaknya seorang dokter. Kalau ada orang yang terluka, dokter pasti akan langsung terpanggil hatinya untuk menolong. Nah, solidaritas itu betul-betul harusnya terimplementasi dalam tingkah laku, dalam kepribadian, dalam segala bentuk respon terhadap situasi sosial. Oh, jadi solidaritas itu maknanya jauh lebih dalam dari hanya sekedar berbarengan. Iya, jauh lebih. Iya, nanti kita akan sampai juga solidaritas itu sesungguhnya jalan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini relevan. Ini juga jadi hal yang baru buat kawan-kawan dialektika bahwa makna solidaritas itu bukan hanya sekedar bareng-bareng, tapi ada hal yang jauh lebih dalam dari itu. Iya. Nah, selanjutnya, tadi kan bicara persoalan program ya kan. Kenapa kemudian ini saya agak unik ini, beras dinamain beras solidaritas, masker merah putih, untuk apa gitu? Untuk apakah sekedar hanya membesarkan nama PSI-nya saja, atau memang hanya untuk membuat pemahaman di masyarakat bahwa solidaritas itu bukan hanya sekedar jargon nama partai gitu? Iya. Sebenarnya gini, ada rongga besar di dalam politik kita, di mana rongga itu nggak terisi selama ini dengan maksimal, yaitu pendidikan politik. Pendidikan politik. Ya, maka kami dengan penuh kesadaran menjadikan semua program menjadi instrumen pendidikan politik. Baik pendidikan politik itu ditujukan ke internal maupun juga ke publik. Maka setiap event harusnya membawa makna, membawa nilai edukasi, membawa inspirasi buat seluruhnya. Seluruh kehidupan. Iya, seluruh kehidupan di masyarakat, terutama tentunya buat kader di internal. Biasanya kan kita selalu terkooptasi antara politik praktis dan politik ketika ada partai ini baru muncul pas ada momennya aja, ada pileg baru muncul, ada pilpres baru muncul. Di situ uniknya PSI. Oh, di situ ya. PSI bukanlah partai yang hanya muncul di musim pemilu saja. Oh, iya. Yang hanya berkegiatan menjelang kampanye saja. Hari ini seluruh kader di seluruh Indonesia, di semua kota turun untuk terlibat perang melawan COVID. Dan seringkali itu tidak menunggu uluran tangan dari siapa-siapa, mulai dari inisiasi masing-masing kader. Contoh, di DPW beras solidaritas itu hasil gotong royong sumbangan para kader. Hasil gotong royong? Iya, swadaya. Ya, begitupun kegiatan-kegiatan lainnya, misalkan masker dan lain-lain. Ya, kalau nggak kader nanti ada simpatisan misalkan. Ikut menyumbang. Iya, ikut menyumbang. Jadi solidaritas itu harus dimulai dari diri sendiri. Karena apa? Karena inspirasi terbaik adalah dimulai dari diri sendiri. Oh, inspirasi terbaik mulai dari diri. Iya. Jadi catat. Inspirasi terbaik itu mulai dari, bukan lihat orang lain ya. Bukan. Jadi memupuk kesadaran dari diri sendiri. Dan inspirasi itu adalah tindakan. Bukan sekedar ucapan. Oh, bukan hanya sekedar koar-koar. Iya, jadi inspirasi terbaik adalah tindakan mulai dari diri sendiri. Menarik ya. Nah, kebetulan kemarin itu kan 1 Juni hari kelahiran Pancasila. Nah, di agenda tersebut yang dilakukan oleh DPW PSI itu hanya sekedar DPW-nya saja kah, atau dengan tingkatan cabang? Kalau dengan dewan-dewan, kan di Kota Bandung ada dewan juga kan? Iya, di PSI. Donor darah itu kemarin saya menghimbau seluruh kader seluruh Jawa Barat untuk terlibat. Mungkin waktunya berbeda-beda. Kalau kemarin tanggal 1 Juni melibatkan anggota Dewan Bandung juga, kemudian teman-teman dari Kabupaten Bandung, dari Cimahi, dan dari beberapa sekitaran Bandung Raya, terutama teman-teman pengurus dari DPW. Tapi program itu menghimbau semua, melibatkan semua kader di seluruh Jawa Barat, yaitu DPD semua kabupaten kota, dan harapannya ke depan akan reguler. Oh, giatnya memang kemarin serentak di Bandung, kemudian diikuti oleh kota kabupaten yang lain. Ada berapa jumlah DPC ya kalau tingkatan? Kalau kota DPD. Oh, DPD. Berapa jumlah? Ada 27 DPD kan? 27 kabupaten kota. Oh, melakukan giat yang sama. Apakah semua sama donor darah atau gimana? Untuk kelahiran Pancasila memang diinisiasi donor darah. Donor darah ya. Nah, di ini kan sebetulnya saya menarik memaknai Pancasila 1 Juni ini. Nah, ini juga mulai kita dialog persoalan
bukan hanya sekedar program PSI yang kemarin sudah dilakukan dari sebelum 1 Juni kemudian ke belakang ya, tapi memaknai Pancasila 1 Juni ini, bagaimana PSI memaknai Pancasila 1 Juni sebagai instrumen kenapa harus melakukan program di hari itu gitu. Nah ini kan bagi beberapa elemen masyarakat kemudian kan tidak semua tahu kenapa sih kita harus memaknai Pancasila, lahirnya Pancasila. Ya, Pancasila sesungguhnya anugerah terindah. Anugerah terindah yang diberikan Allah SWT untuk bangsa Indonesia. Dengan Pancasila kemudian kita punya pandangan hidup yang lebih utuh bagaimana berbangsa dan bernegara. Nah, karena 1 Juni itu adalah hari lahirnya, maka tentu hari lahir itu kita jadikan momentum untuk bisa menjadi ruang refleksi, ruang edukasi untuk kita sendiri khususnya maupun juga untuk publik. Semenjak tahun 2017, tanggal 1 Juni kemudian menjadi hari libur nasional. Ya, betul. Libur nasional sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, riwayatnya kan sebenarnya dimulai dari ketika panitia persiapan kemerdekaan melakukan sidang dari tanggal 28 Mei dan penghujungnya sampai 1 Juni. Jadi 1 Juni lah kemudian dibacakan Pancasila. Ya sebenarnya bukan dibacakan, ada banyak tokoh waktu itu berpidato, memang membahas tentang apa pilihan kita untuk bernegara ini dasarnya. Dasar bernegara. Ya, ada yang pidato Muhammad Yamin, ada yang menguraikan Mr. Supomo dan lain-lain, termasuk Bung Hatta dan lain-lain. Nah, tanggal 1 Juni giliran Bung Karno yang menguraikan. Dan Bung Karno membungkus semua pertemuan itu dengan sebuah pidato yang sangat brilian. Saya pikir pidato ini harusnya dibacakan oleh setiap anak muda di banyak kesempatan, di sekolah, di pelajaran bahasa, di pelajaran kewarganegaraan dan sebagainya. Nah kemudian tahun 47 ya pimpinan sidang saat itu Mr. siapa? Aduh kok tiba-tiba pimpinan sidang BPU PKI kemudian menuliskan kata pengantar itu sebagai hari lahirnya Pancasila merujuk kepada pidatonya Bung Karno tanggal 1 Juni. Tadinya pidato itu tidak berjudul lahirnya Pancasila. Apa makna yang paling dalam yang disampaikan oleh Bung Karno di 1 Juni itu? Ya kan sama saja menyampaikan 5 poin itu kan? Ya sebenarnya nggak sama. Pertama, banyak elaborasi yang disampaikan oleh berbagai tokoh saat itu. Ada Muhammad Yamin, Bung Hatta, Supomo dan lain-lain. Dan tidak sedikit juga yang terlalu melebar sampai menjelaskan soal teknis-teknis kenegaraan dan sebagainya. Padahal momen sidang kali itu adalah momen untuk menyusun dasar negara. Nah, karena itu Bung Karno dalam pidatonya 1 Juni itu menjelaskan bahwa sesungguhnya yang dituntut oleh Tuan Paduka Ketua, nah biasanya kan Tuan Paduka kalau zaman itu diksinya, ya kan? Tuan Paduka Ketua, ya, pimpinan sidang sebenarnya, ya. Bahwasanya yang dibutuhkan dalam sidang ini yang diharapkan adalah menyusun dasar-dasar negara. Karena itu Bung Karno langsung straight to the point saat itu menjelaskan apa dasar negara yang dibutuhkan oleh bangsa yang akan merdeka ini. Tapi sebelum itu Bung Karno bicara soal hasrat untuk merdeka, bahwa banyak tokoh-tokoh waktu itu atau mungkin pandangan umum mengatakan kalau merdeka itu harus siap dulu ini, itu dan sebagainya. Bung Karno dengan berapi-api mengatakan kemerdekaan itu sesungguhnya jembatan, ya, jembatan untuk kemudian kita menjadi independen, menjadi merdeka. Baru setelah itu semua hal yang kita butuhkan kita persiapkan. Jikalau harus menunggu siap segala-galanya, kapan bisa merdeka? Bahkan sampai kiamat pun mungkin tidak akan merdeka, dia bilang. Bahkan Bung Karno waktu itu menganalogikan seperti orang mau nikah. Ada orang menikah nunggu siap punya rumah dulu, ya kan? Nunggu punya papan dulu, punya kendaraan dulu dan lain, ya kan? Ya ada yang kemudian Bung Karno waktu itu menyebutnya seperti layaknya seorang marhen, dia juga punya satu gubuk, tikar dan panci dan kompor untuk masak. Bagi dia itu sudah bisa mengantarkan dia cukup untuk segera menikah. Nah jadi para cowok yang belum nikah, segera, ya, segera. Waduh. Gitu.
buat para jombloan dan Jomblowati. segera menikah. Karena itu sudah diultimatum oleh Bung Karno. Itu kayak ngomong ke diri sendiri. Benar Pak. Nah, tempo hari memang banyak pesan-pesan dari para founding father, para pendahulu bangsa bahwa kita harus begini, kita harus begitu. Padahal secara sederhana Bung Karno sudah dasarnya dulu gitu, Pancasilanya dulu, kemudian urusan nanti undang-undang dan itu bisa disusun pasca itu ya. Poin dan nah selanjutnya ini kan hari ini kita sudah bertemu dengan, karena Pancasila ini kan terus mengalir ya dari generasi ke generasi hingga hari ini kita bertemu di era di mana Indonesia sudah 70 tahun merdeka. Banyak generasi yang dihasilkan dan tidak 100% bahwa seluruh masyarakat Indonesia memaknai makna Pancasila itu sendiri gitu. Nah, apa yang menjadi gap antara masyarakat dengan Pancasila itu sendiri? Ternyata masih banyak tuh orang yang masih mencuri, kemudian masih banyak tuh orang masih korupsi, masih banyak tuh orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tak sepatutnya itu menjadi ideologi diri untuk warga negara Indonesia. Iya, karena mungkin kita secara bangsa atau negara yang diwakili oleh pemerintahan kurang maksimal melakukan pendidikan Pancasila untuk masyarakat ya. Dan itu semakin saya ketahui ketika kemudian beberapa kali menyelenggarakan pendidikan tentang geopolitik, tidak banyak yang menyadari bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa kita pelajari dengan cantik melalui simbolisasi lambang negara. Dari situ saja kemudian pemahaman. Ya, artinya pendidikan Pancasila ini harusnya masif, ya kan? Walaupun jenjangnya dari SD sampai SMA belajar, sampai kuliah. Iya, tapi banyak orang baru ketika kita menyelenggarakan pendidikan itu, ketika kita melakukan pelatihan di geostrategis tadi kan, baru menyadari, oh mana Pancasila kayak gitu ya. Nah, itu berarti menunjukkan ada gap yang luar biasa antara dasar negara dan apa yang difahami oleh warga negara. Jadi gap itu sesungguhnya memprihatinkan, karena itu tugas kita mendekatkan warga negara dengan pemahaman yang komprehensif terhadap dasar negara. Itu menjadi penting, menjadi agenda pokok. Nah, itu jadi hari ini kita menganggap bahwa pendidikan kewarganegaraan, materi yang selalu ada di sekolah barangkali ya, dari SD, SMP, SMA, kemudian kuliah pun belajar, bahkan orang mau masuk ke salah satu instansi pekerjaan pun harus ada program untuk ditanya seperti itu. Ini kurang memahami secara mendalam ya. Apakah ini kurikulum kita yang bermasalah atau apa gitu? Ya, bisa atau negara tidak serius untuk mengurusi urusan pemahaman itu. Karena ketika saya beranggapan bahwa ketika masyarakat sudah paham ideologi Pancasila seutuhnya secara kafah itu nggak akan berbuat tindakan yang melawan negara, kemudian merugikan bangsa sendiri. Bung Karno menyebut Pancasila itu Weltanschauung ya, semacam pandangan hidup yang harus dipegang oleh warga negara. Nah, tentu yang namanya pandangan hidup, dia bukan sekedar hafalan, dia bukan sekedar doktrin, dia harus difahami, dihayati sehingga dia bisa dialektik melantun antara di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dalam setiap dimensi pekerjaan, program, kegiatan dan sebagainya. Memang ada anomali ketika kemudian Orde Baru lahir, kemudian menjadikan Pancasila sebagai alat doktrin yang efektif melalui penataran P4. Tapi kemudian karena kekuasaan Orde Baru itu sedemikian rupa, P4 itu melahirkan resistensi juga akhirnya terhadap program tersebut, yang kemudian pasca reformasi program penataran P4 itu dicabut oleh butir-butir Pancasila dan namun pasca itu harusnya ada program pengganti yang bisa memaksimalkan pendekatan itu menjadi lebih genuine terhadap pemahaman atau tafsiran terhadap Pancasila. Nanti saya mungkin bisa membantu menjelaskan melalui lambang negara sesungguhnya bagaimana Pancasila itu dikonstruksi oleh para founding father. Sebelum ke situ Bang, sebetulnya saya mengamati persoalan P4 tadi ya. Zaman Orde Baru itu buat kawan-kawan yang nggak hidup di zaman Orde Baru, kalau saya mengalami sedikit waktu SD.
kita kan belajar butir-butir Pancasila, kemudian itu kan harus dihafal ya kalau metode dulu karena zaman sekolah dulu tuh tribulan gitu. Ini butir keberapa ya, keberapa gitu ya. Keberapa. Nah itu penting nggak butir-butir Pancasila kalau dipahami hari ini? Kalau untuk dipahami penting, kalau untuk dihafal kan nggak penting. Harus paham, bukan harus hafal. Iya, harus paham. Iya kan? Jadi pemahaman itu yang sebenarnya dibutuhkan. Kalau hafal letterrek ya belum tentu orang itu bisa paham, menghayati, apalagi mengamalkan. Gitu. Nah, tapi yang kurang itu adalah mendekati Pancasila secara historis. Bagaimana mengenal Pancasila itu lahir, bagaimana Pancasila itu kemudian dikonstruksi dalam simbologi lambang Garuda Pancasila dengan ada perisai di dadanya. Seharusnya kalau masyarakat, pelajar, siswa diajak mendekati secara otentik saja nilai-nilai Pancasila itu secara historis, sesungguhnya nggak butuh dihafal, insya Allah itu akan difahami dengan baik. Dengan baik ya. Nah persoalan kita ini tadi kan disebutkan bahwa ada seolah-olah ada doktrinasi dari Orde Lama terkait dengan Orde Baru maksudnya pemahaman di P4 itu tadi. Nah, poin apa yang dikiranya ada instrumen yang dimasukkan oleh Orde Baru agar masyarakat tunduk dan patuh pada pemerintah tempo hari gitu? Ya. Itu dicabut jadi landasan untuk kalau kelompok yang terlibat. Barangkali abang juga terlibat di era reformasi. Kalau saya enggak ya, karena masih SD terlibat dalam pencabutan P4 itu. Apa yang dicurigai bahwa di dalam P4 itu ada muatan-muatan Orde Baru yang dimasukkan? Ya sebenarnya tidak ada yang harus dicurigai dari Pancasilanya, tapi Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai alat kooptasi terhadap semua instrumen dinamika politik. Itu yang kemudian saya sebut anomali. Pancasila yang seharusnya membumi dipeluk dengan sepenuh hati oleh warga karena dia menempel kepada Orde Baru yang digunakan oleh Orde Baru untuk menegasikan semua kekuatan politik yang anti atau tidak sejalan dengan negara, maka kemudian Pancasilanya terbawa-bawa sebagai tameng ini. Iya. Artinya ketika itu dicabut pasca reformasi harus ada tawaran dong. Nah harusnya ada tawaran kembali. Sampai hari ini belum ada kan? Belum ada yang sistematis, belum baru ada yang bikin lembaga. Iya. Fungsi bapak ini apa? Badan apa? Ideologi bangsa. Maksud saya tidak begitu. Saya melihatnya bahwa kalau badan penanaman ideologi bangsa yang sekarang ini atau badan apa Pancasila itu, saya juga lihat tidak begitu signifikan kehadirannya. Karena yang dibutuhkan itu bukan orangnya, tapi idenya pasca P4 ini dicabut. Bagaimana untuk menggantikan itu barang. Nah, itu aja barangkali Bang. Ada lagi nggak misalkan gagasan dari kawan-kawan PSI untuk kita mau merumuskan nih bagaimana pengganti P4 untuk dipahami untuk regenerasi pengganti regenerasi anak muda yang ke depan. PSI tentu mengutamakan dan memprioritaskan pendidikan ke internal terlebih dahulu, ya kan? Bagaimana kemudian kader-kader diharapkan bisa memahami Pancasila secara utuh, karena dengan Pancasila lah kita bisa berpegang untuk berbangsa bernegara saat ini, dan tidak semua negara punya falsafah yang utuh seperti kita ini. Kalau kita lihat bagaimana Bung Karno menerangkan Pancasila di Parlemen Amerika, semua orang bertepuk tangan berdiri di terlama. Bergetar sekali gitu. Orang begitu hormat sebuah bangsa yang baru lahir, punya falsafah yang begitu universal, begitu mulia, begitu agung. Sampai hari ini terpakai. Iya. Audio